hitungannya, kasusnya. Jadi kalau kemungkinan keluar DA saya lebih banyak di Raffe nanti. Saya kira mulai aja ya. Jadi valuasi itu, oh iya kalau pengen bertanya langsung di Robert aja karena saya bukan dosen. Bismillah. Jadi valuasi itu tuh adalah bagian dari prospektif analisis sebenarnya. Nah prospektif analisis tuh, jadi ada business analysis nih. Ada step one-nya understanding the business, memahami fungsi bisnis dari suatu perusahaan, product market competition segala macam, dan akhirnya menghasilkan strategi bisnis. Nah dari strategi bisnis kita melakukan analisis terhadap dua hal ini, accounting analysis dan financial analysis. Lalu kita melakukan prospektif analisis. Nah, prospektif analisis itu terbagi menjadi dua. Yang minggu lalu kita bahas itu forecasting terkait profit or loss, balance sheet, dan cash flow yang bakal terjadi ke depannya gimana. Nah, selain nge-forecast keadaan laporan keuangannya gimana di tahun-tahun mendatang, perspektif analisis itu juga bisa nge-value suatu perusahaan. Seenggaknya ditargetkan untuk bisa nge-value suatu perusahaan yang bakal nge-reflect dari harga sahamnya perusahaan itu, atau ya value dari perusahaan itu tuh. Nah dengan kita punya beberapa analisis tadi, kita udah ngerti fungsi bisnisnya, kita udah ngerti accounting analysis dan financial analisisnya. Terus kita juga tahu, artinya kan accounting analysis sama financial analysis sifatnya historical. Nah kalau forecasting sifatnya kan ke depan, memperkirakan. Nah kita juga udah tahu ke depannya mau gimana, kira-kira nih perusahaan dengan data saat ini gimana ke depannya. Bakal ada step 5 yaitu application. Kita sebagai outside investor misalnya kita bakal beli apa jual apa tahan. Terus sebagai inside investor kita bakal nge-accept atau reject dari suatu strategi dengan biaya sebesar itu gitu. Bentar. Nah, kita tuh bakal pada pertemuan ini ya, kita bakal nge-value ada namanya terminal investment sama ada namanya going concern. Ada jadi apa itu terminal investment dan going concern? Jadi kan terminal investment termin tuh artinya jatuh tempo. Jadi ada suatu investasi yang bisa jatuh tempo, contohnya bonds. Artinya ada jangka waktunya. Dengan adanya jangka waktu, kita bisa memperkirakan PV dari suatu atau present value dari suatu investasi itu. Tapi kalau misalnya dia going concern, misalnya investment, saham gitu, kita punya saham satu perusahaan. Beberapa orang pengen langsung ngejual, beberapa orang pengen abis dia beli dia tinggalin bertahun-tahun gitu, ntar baru balik lagi buat nyairin capital gain-nya dan segala macam. Jadi itu how to value going concern. Nah ada 2 cara, price multiple sama discounted dividend model nanti ya. Oke. Valuasi itu sendiri, valuasi itu apa sih? Itu tuh suatu proses di mana kita mengubah forecast yang kita udah bayangin tadi, udah kita bikin di minggu lalu. Kita bayangin bakal ada pendapatan sebesar ini di tahun depan, bakal ada dividen sebesar ini, bakal ada pembayaran utang sebesar ini, sehingga ada cash flow terakhirnya sebesar ini. Setelah kita bikin tabel yang kemarin yang ada 11 tahap itu, kita ubah itu menjadi suatu value yang bisa dipersamakan ke seluruh perusahaan. Ngerti nggak sih? Jadi ketika kita
nge-compare suatu perusahaan tuh nggak cuma nge-compare rasio lagi, tapi nge-compare bener-bener value. Jadi ketika kita worth to buy apa enggak, worth to invest apa enggak di suatu perusahaan, eee, banyak banget metode-metode buat ngitung valuasi ini dan bahkan ini nih metode yang dikeluarkan oleh Palepu ya, oleh Palepu tahun berapa, udah ada beberapa model ini. Sedangkan mungkin zaman sekarang kalau kata dosenku harusnya udah adaptasi karena valuasi Gojek, valuasi Tokopedia itu gimana caranya? Padahal mereka nggak punya Gojek aja nggak punya aset motor loh. Maksudku, mereka cuman punya pegawai yang motornya motor mereka, bensinnya ya dibayarin lah ya mungkin ya. Tapi mereka nggak ngeluarin biaya servis dari motor dan segala macam, tapi valuasinya gede-gedean. Itu, harusnya cara valuasinya nggak gini lagi gitu loh. Udah nggak masuk dengan cara-cara ini. Tapi ya udah, kita pelajarin dulu yang ada. Bisa nggak sih value itu tuh bukan bisa nggak sih, kita bisa menggunakan bisa menggunakan equity dan aset dari firm untuk menghitung suatu value dari perusahaan. Nah, gimana caranya? Jadi gini, value itu terbuat kalau investasi, baik itu berupa piutang, alias kita ngeluarin kita ngebeli bond seseorang atau kita ngebeli saham dari suatu perusahaan. Itu tuh investasi itu dibuat untuk mengharapkan yang pertama, kita mengharapkan return. Return yang seenggak-enggaknya itu sama dengan return yang ditawarin sama orang lain, sama investasi lain dengan risiko yang sama, bener nggak? Jadi kan kalau misalnya, eee, kalau misalnya kita punya return dapatnya dari orang ini 10%, tapi risikonya bisa diukur misalnya 5%. Wah, berarti masih untung 5% nih kita. Nah, tapi di tempat lain kita ditawarin, eee, risiko kita 8% tapi returnnya juga 10%, kan nggak mau kita invest di tempat itu kan, kita mending invest di yang pertama aja. Nah itu, jadi bukan masalah returnnya sebanding sama risk apa enggak, tapi kalau misalnya pasar udah nawarin dengan return sebesar, eee, sebesar 10% misalnya, maka dengan level resiko yang sama seenggaknya kita dapat return yang sebesar itu juga, as high as returns dari yang itu, jangan sampai lebih rendah. Itu valuasi dari investment. Terus, eee, ini kita membutuhkan return or opportunity of cost of capital. Oh iya, jadi ada cost of capital lagi yang kita pelajarin di BanQ. Eee, Cost of capital tuh menghitung required return atau cost of capital itu tuh menghitung dari investment risk sama time value of money. Eee, ri risiko dari suatu investasi atau time value of money, eee, bahwa kita sudah jika kita punya duit nih, kita bayarin, eee, modal kita tuh bayarin uang kita tuh ke suatu investasi, maka kan kita nggak bisa investasi di tempat lain. Eee Sehingga kita beresiko di investasi tersebut, bahwa ada kemungkinan gagal bayar, nanti dianya kemungkinan atau risiko default, kan ada beberapa risiko di pelajaran di Banqi kemarin, dan seluruh risiko itu tuh digambarkan dalam bentuk cost of capital. Mmm, jadi seenggak-enggaknya, intinya tuh cost of capital ini definisinya di bagian 2 ini loh, called the normal return for the risk taken. Jadi kalau misalnya, seluruh seluruh pasar tuh udah normal bahwa kalau misalnya kita punya risiko 5%, returnnya harus 10% gitu loh. Misalnya kayak gitu. Berarti, eee, dan itu tuh terms yang berlaku di seluruh pasar. Maka kalau ada satu orang aja yang bikin returnnya 9,5% dengan risiko 5%, nggak ada yang mau beli tuh. Karena, cost of capital waktu dihitung-hitung sama perusahaan, itu tuh udah 10%. Jadi, cost of capital ini ngaruh banget dan cost of capital ini dilambangkan dengan 1 tambah annual percentage rate. Jadi ada annual percentage rate atau R,
yang ditargetkan oleh perusahaan itu berdasarkan tingkat risiko. Jadi dan 1 tambah annual percentage inilah cost of capital. Jadi return-nya nanti tuh harus lebih besar daripada 1 tambah annual percentage rate-nya. Jadi kalau misalnya tadi tuh 1 tambah 5% risikonya, berarti 1 tambah 10% ininya, return-nya diharapkan. Atau paling enggak 1 tambah 5% itulah. Terus, model valuasi untuk suatu investment dengan jangka waktu hidup yang tetap atau terminal atau berjangka waktu. Seperti bonds nih, bonds ceritanya ada $1.000 terus 5 tahun, terus 10% rate kuponnya. Gimana cara kita ngitung diskon rate dari bond ini? Kita dapat ceritanya bahwa 1.000-nya ini tuh dibayarkan di akhir tahun kan, nggak diangsur sama sekali, namanya bonds kan. Kalau misalnya ini ada yang bentuk kayak mortgage diangsur per tahunnya. Kayak ya. Nah, jadi ini ceritanya bayar bunga aja tiap tahun 100, 100, 100. Nanti di akhir kita bayarnya 100 kalian sama 1.000. Nah, tapi karena kita tahu dia terminal, berarti kita tahu bahwa 10% ini bisa diatur-atur buat dapetin PV-nya. Buat dapetin present value-nya. Nah, gini caranya. Ini udah hatam mungkin anak akuntansi mah. Tapi kalau nggak hatam juga kita bisa pakai Excel. Jadi sama dengan PV, terus kita bikin deh, masukin angka-angka yang di sini tadi, masukin 1.000, masukin 5 tahun, masukin 10%, masukin 100 bunganya misalnya, atau gimana. Pokoknya kita bisa cari PV-nya dengan rumus ini bahwa cash flow tahun ini 100 kan, dibagi 1 tambah 10%. Ini 100 lagi, tapi bagi 1 tambah 10% pangkat 2. Gitu terus sampai akhir. Nah, tapi yang di akhir itu ada 2, karena ada 100 sama ada 1.000. Jadi 1.100 gitu. Kalau dalam kasus ini. Nah, 1 tambah RD tuh sama dengan 1 tambah RD itu disebut gini RODE gitu. Yang menggambarkan dari required return on the debt. Required return-nya itu 8%. Kenapa pakai 8%? Ini tuh semacam bunga efektif kayak di AKM. Jadi ditawarin sama perusahaannya tadi tuh 10% kupon value-nya. Tapi dia punya bukan kupon value, kupon rate. Nah, market rate-nya tuh 8% gitu. Jadi cara ngitungnya ya bunganya tuh 100. 10% tuh buat ngitung bunganya, buat ngitung cash flow-nya aja. Tapi kita ngitungnya nanti pakai 8% masukin di Excel-nya atau di perhitungan ini nih. Bukan 1 tambah 10% berarti tadi. 1 tambah 8%. 1 tambah 8%, 1 tambah pangkat 2, 1 tambah 8% pangkat 3 gitu. Gitu kira-kira. Dapat value-nya. Jadi intinya terminal investment tuh present value dari investment tersebut hingga pada akhir jatuh tempo gitu. Kayak gini, jatuh tempo bahwa kita menang lotre terus dapat 100.000 dibayar tiap tahun selama 10 tahun. Jadi kita 100.000. Kita kira kan nilainya 1 juta. Taunya enggak gitu. Taunya kan kalau misalnya di diskon rate kan, nah ini kan diskon rate kayak gini nilainya 100.000 semua nih. 100.000 semua ini bisa dibikin sama dengan PV gitu loh kalau di Excel. Jadi nggak usah dihitung seluruh diskon rate-nya kayak gini, present value-nya kayak gini. Tapi kalau mau diginiin juga bisa gitu. Jadi karena bunganya 6%,
Jadi ada cost of capital tadi. Cost of capital atau discount rate atau market rate itu sebesar 6%. Jadi dipakailah itu. Maksudnya apa sih cost of capital, discount rate, market rate nih? Maksudnya gini loh. Jadi ada suku bunga normal di pasar sebesar 6%. Jadi duit kamu tuh kalau kamu tetap jadiin dia duit aja, nggak diinvestasiin, maka duit tersebut bakal turun nilainya sebesar 6%. Atau kalau misalnya duit kamu investasiin ke bank kah, ke mana, itu paling nggak returnnya sebesar 6% gitu loh. Jadi karena kita harusnya dapat duit 1 juta nih dalam 1 tahun pertama aja atau bahkan tahun 0 kan gitu kan. Gara-gara kita diangsur 1.000 per tahun gitu sampai 10 tahun, maka nilainya luntur gitu loh. Nilai 100.000 ini tuh luntur karena inflasi kah, karena apa, diperkirakan 6%. Jadi tiap tahun luntur 6% sampai hingga sebenarnya nilai yang kita, terima tuh sebenarnya sama kayak 736.008.71 ini nih, 736.000 sebenarnya, bukan 1 juta lagi kalau misalnya kita terima saat ini gitu loh. Intinya kan present value juga tuh. Nah, kayak dia bilang, valuasi model going concern sekarang. Jadi terminal investment tuh relatively easy, jadi lebih gampang. Kayak udah disediain cara ngitungnya pakai PV gitu. Nah, karena kenapa? Karena ada fixed horizon, batasan waktu yang ditetapkan dari awal, sama atribut non atau kita tahu persentase bunganya, kita tahu, mmm, berapa nominal nominal apa, coupon rate dan market rate-nya tuh bisa dianalisa. Terus kita juga tahu nilai nominal dari bonds tersebut berapa. Jadi atributnya ketahuan, jadi tinggal hitung gitu loh. Tapi kalau equity valuation itu lebih ribet, karena dia tuh less indefinitely. Jadi nggak ada yang bisa ngatur dia tuh bakal sampai kapan selesainya. Apakah itu artinya, eee, tahun depan udah dijual, hari ini beli besok dijual, atau, eee, atau sampai perusahaannya bubar nggak dijual-jual juga gitu loh. Karena perusahaannya bangkrut bangkrut misalnya. Akhirnya kan equity valuation-nya, eee, kalau di-forecasting bakal bangkrut 5 tahun ke depan, eee bakal jelek equity valuation-nya, dan itu tuh nggak bisa kita bayangin apakah 5 tahun ke depan kita bakal udah jual apa belum, untuk setiap orangnya gitu kan, untuk setiap investor. Maka, kita harus bayangin kalau itu tuh bakal nggak dijual-jual gitu. Ada kemungkinan nggak dijual-jual atau over a long horizon. Jadi kita bayangin nanti tuh pakai metodenya perpetuity, karena, eee, dianggap forever gitu, eee nggak terminal investment, nggak ada jatuh tempo gitulah, sorry. Atributnya juga nggak setransparan, eee, terminal investment. Artinya apa? Kalau misalnya terminal investment kita udah tahu return-nya dan risk-nya tuh bisa digambarkan dengan cost of capital tadi, ada risk-nya juga bisa digambarkan dengan return dari market, bisa digambarkan dengan suku bunga pasar dari bank misalnya kan, atau dari suku pemerintah gitu, bisa dilihat. Sedangkan kalau misalnya equity valuation, itu tuh nggak kelihatan karena setiap perusahaan punya dividend policy yang beda-beda, dan investor juga punya motif buat nginvest di suatu perusahaan tuh eee, nggak selalu tentang return dari dividen, tapi bisa jadi dari capital gain, bisa jadi dari, influensial gitu loh, karena dia mau mengambil keputusan di suatu perusahaan itu tuh, biar apa gitu, ada kepentingan lah. Nah, jadi atributnya tuh nggak bisa dihitung serta-merta seperti itu. Nah, dalam minggu ini kita bahas 2 metode.
yaitu price multiples sama dividend discount. Jadi kita harus ngevaluasi pakai price multiples dulu misalnya. Nah, price multiples ini tuh apa? Jadi kalau misalnya menurut research ini nih, 2 orang ini, bahwa ada bahwa analis tuh bilang kalau misalnya, kita bisa pakai target prices atau, target target harga dan rekomendasi untuk menghitung, suatu value dari perusahaan tuh dibandingkan present value method gitu loh. Lebih akurat karena present value method tadi tuh, mmm, menggambarkan cuman pakai modal, nilai saat ini dan suku bunga pasar saat ini. Padahal suku bunga pasar tuh hari ini dan besok tuh udah beda gitu loh. Nah sedangkan, jadi pakai asumsinya suku bunga tetap sampai 10 tahun ke depan gitu. Bayangannya kan gitu kalau ngitung present value method. Tapi kalau ini nih pakai prices dan, recommendation. Jadi kita terus lanjut ke Bradshaw ini, bahwa ada suatu earning multiples atau, pengali dari pendapatan, pengali dari income dari suatu perusahaan sehingga bisa dibandingin. Misalnya aku tuh ngasilin 1.500 hari ini, sedangkan temenku cuman 1.000. Jadi aku tuh 1,5 kali lebih daripada dia gitu. Nah itu tuh bisa, eee, jika di-package dengan qualitative information, maka bisa bikin, eee, suatu valuasi. Jadi menurut analis valuasi itu tuh bakal cenderung ke situ, cenderung ke pakai earning terus multiple-nya dibanding perusahaan lain berapa, terus di-package sama qualitative information yang pas, bakal bakal menghasilkan suatu value perusahaan yang bagus gitu. Nah, eee, gimana caranya untuk ngitung valuation menggunakan price multiples? Yang pertama, pakai price to book ratio misalnya contohnya. Kita pakai itu menetapkan suatu base, suatu dasar perhitungan untuk dibandingkan sama perusahaan lain, untuk dijadikan pengali gitu. Eee, Terus kita pilih perusahaan yang mau kita bandingin tuh, yang mana. Nah, itu tuh boleh 2, maksudnya boleh 2 perusahaan yang kita bandingin atau lebih, semakin banyak, semakin, eee semakin bagus penilaian kualitas dari valuasinya. Tapi ada kesulitan nanti memilih, perusahaan mana yang pas gitu. Nah lanjut dulu, kita mengestimasikan price multiples for comparable firms. Jadi kita udah pakai kan chosen measure-nya kita mau menghitung berdasarkan price to book ratio misalnya, atau berdasarkan, eee, s price to sales misalnya atau gimana. Nah itu tuh kita 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 bandingin sama perusahaan-perusahaan lain, price to book-nya berapa atau price to sales-nya berapa gitu. Nah, terus kita jadiin ada namanya multiples, pengali bahwa perusahaan orang tuh 1,5 kali dari perusahaan kita kah, atau setengah kali dari perusahaan kita kah, atau 0,75 kali dari perusahaan kita. Sehingga dengan itu kita eee, bisa mengaplikasikan multiple dari comparable firm tadi itu ke firm kita yang sudah kita analisis. Gini nih, jadi masalahnya adalah, ketika kita milih suatu perusahaan yang, eee, yang mau dibandingkan, kita tuh harus harus punya sifatnya tuh operating dan financial karakteristiknya tuh sama. Sedangkan perusahaan tuh sangat random, maksudnya sangat beda. Di bawah manajemen yang beda, mereka meyakini, ilmu keuangan yang beda sehingga mereka judinya juga beda. Maksudnya memilih investasi, memilih cara beroperasi dan segala macam tuh beda. Walaupun dalam suatu, line industri yang sama, tapi paling enggak line industri yang sama punya kemiripan kan. Maka dari itu, eee walaupun growth dari dividennya beda, growth dari sales-nya beda, terus profitability-nya beda, sama risiko yang ditawarkan juga beda, mmm, kita akhirnya ngebandingin sesuatu, kita mengurangi 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 apa ya, risiko dari perbedaan itu dengan cara kita pakai industri
dengan lain industri yang sama. Karena mereka pasti punya seenggaknya operating-nya mirip walaupun nggak sama gitu. Terus sayangnya, eee, kalau misalnya kita mau ngebandingin yang sesama industri aja ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu, valuasi dari perusahaan ini secara keseluruhan gitu di mata dunia gitu, eee, banyak banget perusahaan yang beda industri dan mungkin untuk di dalam industri kita, kayak Gojek masa cuman mau disandingin sama Grab. Karena Uber sama yang lain-lain tuh masuk Indonesia tuh bentar terus nggak tahan lama gitu. Maxim misalnya atau apa kayak pergojekan yang gitu-gitunya tuh nggak tahan lama. Jadi mereka tuh sangat jauh di atas dan mereka sebagai multiplier daripada yang bawa-bawa tadi nggak nggak bisa gitu, kurang kurang pas. Jadi mereka cuman bisa memultiply satu sama lain antara Grab dan Gojek kalau mereka mau dalam satu industri yang ada di Indonesia gitu. Kalau mau dibandingin sama yang luar mungkin ada lagi ya, sama Uber-nya yang di luar segala macam. Eee, Terus ada firms dalam industri yang sama, itu tuh masih bisa beda. Kayak tadi aku bilang, di bawah manajemen yang beda bakal mengambil keputusan yang beda. Jadi gimana caranya? Jadi kalau misalnya memang luas, industrinya tadi itu, kita bikin average. Bikin average. Jadi jangan bandingin tuh perusahaan satu dengan perusahaan lain. Cuman satu. Cuma one on one lah, jangan one on one. Karena dengan one on one, kemungkinan valuasinya tuh bias. Jadi kalau misalnya kamu milih suatu perusahaan yang jelek, dibandingkan kondisi perusahaan kamu yang lagi bagus, bakal bias. Nah sedangkan kalau misalnya kita bikin suatu average kayak gini, semakin banyak variabel, semakin bagus average-nya kan. Maksudnya walaupun average ini, ada yang gede, ada yang kecil jadi ngaruh juga, tapi kita bikin average maksimum minimum sehingga, eee price per earning, price per book, price enterprise value sales gitu-gitunya tuh, membandingkan dari seluruh perusahaan ini terhadap suatu perusahaan yang pengen kita analisis. Ini datanya misalnya kita dapat datanya kayak gini, pengambilan keputusannya nanti ada di sini di Del. Lah, nah di sini nanti ya. Oh kita bandingin dulu, kita cari average dari satu industri, ini kan industri sepatu nih ceritanya Nike, Puma, Reebok segala macam. Dapatlah kita average-nya. Nah, jadi ada masalah lagi, selain masalah kita milih perusahaan mana yang mau dipilih, kita tahu bahwa ada problem bagaimana cara memilih measurement base yang pas gitu. Dasar tadi kan disuruh langkah pertama aja adalah memilih dasar, di mana suatu perusahaan itu tuh mau dibandingin apakah earnings-nya, apakah cash flow-nya, apakah dividend policy-nya, apakah apanya yang bikin suatu perusahaan itu sangat, valuasinya tuh bakal divaluasi dan itu tuh relevan ke seluruh perusahaan. Kenapa Tokopedia bisa tinggi valuasinya? Kenapa iya kan, jadi namanya unicorn segala macam, Bukalapak dan lain-lain. Mereka itu tuh padahal mereka nggak punya mereka tuh cuman provider dari suatu website yang sangat kuat ibarat katanya backbone-nya, sehingga mereka bisa menampung seluruh penjualan. Terus mereka bikin secure aja penjualannya bahwa kalau rekening bersama gitu. Kalau dijual dari penjual ke Tokopedia, Tokopedianya baru ngasih ke pembeli. Kok bisa valuasinya tinggi banget? Karena, eee, pengukurannya tadi measurement base-nya. Measurement base-nya adalah bukan aset, tapi measurement base-nya adalah penjualan. Seberapa banyak penjualan yang terjadi dalam satu tahun. Dan penjualan yang terjadi di Tokopedia dalam satu tahun banyak banget kan, eee, ribuan US dollar gitu, ribuan apa, pokoknya banyak deh intinya. Nah, itu membuat dia valuasinya gede banget. Jadi measurement base itu penting banget. Ketika dibandingin asetnya Tokopedia mungkin sangat kecil asetnya dibandingkan sama perusahaan mungkin apa, perusahaan pesawat terbang kayak atau pesawat industri yang, punya aset tetap yang gede-gede gitu. Terus
Eee, jadi kalau misalnya kita pilih variabelnya itu tuh earnings atau pendapatan gitu misalnya. Eee, apakah ada cara biar kita bisa nge-reverse accounting choices. Jadi kan accounting choices misalnya, mmm, perusahaan ini pakai metode depresiasinya garis lurus, yang satu lagi pakai metode saldo saldo ganda menurun. Ya, itu aja udah ngasih beban yang berbeda dan menghasilkan income statement yang berbeda, earnings yang berbeda. Jadi kalau kita bandingin earnings-nya, bakal beda banget antara tahun ke-1 sama tahun ke-5 antar perusahaan mereka berdua, karena depresiasinya aja udah beda gitu, metode depresiasinya. Nah ini nggak bisa di-compare kan, eee, accounting choices ini tuh, nggak udah beda gitu, udah nggak cocok. Terus misalnya kita pakai book value multiple-nya tuh, book value. Ada ROE sama growth yang belum tentu sustain. Karena kita nganggap itu tuh sustain misalnya, tahun 2019 kemarin, anggaplah dari tahun 2016 sampai 2019 anggap Waskita Karya misalnya, stabil, penjualan penjualan pembangunan proyek-proyek konstruksi jalan segala macam, karena presidennya juga lagi ngegemborin itu. Tahun 2020 plek, habis kan, nggak gerak seluruhnya. Karena proyek-proyek tadi itu, karena ada corona. Jadi ROE dan growth itu tuh, eee belum tentu distabil-stabilin gitu, dibikin average-nya antar tahun tuh. Tapi, apakah itu tuh bakal sustain? Belum tentu juga. Nah, terus ada future growth. Jadi kita expect berapa future growth-nya terhadap, eee, ke depannya gimana gitu. Dan, eee, ada lagi problem lagi bahwa ada reliance on market efisiensi. Jadi, karena kita cuman ngebandingin nilai-nilai yang ada di pasar, nilai-nilai yang ada di laporan keuangan perusahaan tadi, price-nya tadi berapa segala macam. Jadi, itu tuh mungkin bagus untuk perusahaan-perusahaan yang under review atau perusahaan-perusahaan yang, mmm, perusahaan-perusahaan yang, artinya dalam cakupan market yang luas gitu. Ketika kita, cuman fokus terhadap terhadap nilai yang kecil misalnya perusahaannya cuman 2, cuman 3 yang kita bandingin atau benar-benar 1 banding 1 gitu. Itu tuh bakal ngasilin, yang tadi aku bilang bahwa market-nya bakal bias karena kita mengandalkan nilai market tadi tuh. Jadi kayak kita tuh kita bisa milih perusahaan mana yang mau dibandingin sama perusahaan mana, kalau misalnya individual firms. Makanya kalau misalnya kita untuk mengurangi itu kita bisa bikin average-nya tadi. Untuk ngedapetin multiple dari satu industri gitu, bukan multiple dari satu perusahaan khusus gitu. Nah, ada juga multiples for firms with poor performance. Jadi poor performance tuh bukan bukan perusahaan itu tuh memang jelek gitu untuk diinvestasiin, tapi mereka tuh punya kendala sehingga laporan keuangannya tiba-tiba jadi jelek, ngerti nggak sih? Jadi misalnya, suatu perusahaan tuh termin debt-nya itu tuh di tanggal 30 Desember 2000 tiap tahun gitu. Sedangkan ada perusahaan lagi termin debt-nya itu tanggal 3 Januari tahun depannya. Jadi waktu per tanggal 31 Desember, perusahaan yang satu punya cash flow mepet banget karena duitnya udah dibayarin tanggal 30 kemarin. Sedangkan perusahaan yang satu cash flow-nya masih banyak, dihitung per akhir tahun. Karena termin debt-nya nanti tanggal 3 Januari. Tanggal 3 Januari baru dia berdarah-darah. Jadi waktu kita ngitung, earnings atau cash flow dari satu perusahaan itu tuh, memang kalau dari piutang kita ngelihat kan utang utang jangka pendeknya bakal bakal deadline tuh. Tapi orang yang sekali lewat ngelihat dari cash flow yang satu jelek banget, cash flow yang satu lagi masih bagus gitu. Padahal mereka sama-sama punya utang dalam jangka waktu yang berdekatan gitu, di akhir tahun sama di awal tahun gitu. Tapi, itu tadi poor performance jadi, eee, efek sama denominator variable. Nah, terus gimana? Jangan-jangan poor performance tadi itu jangan-jangan cuman transit
cuman sementara atau fungsi dari akuntansi yang dipilih. Jadi misalnya kita milih saldo ganda menurun, kita berdarah-darahnya di awal karena apa? Bebannya lebih gede di awal dicatatnya daripada di akhir nanti. Sedangkan kalau kalau garis lurus sama terus tiap tahun. Jadi yang itu tadi dengan adanya fungsi accounting use karena kita udah milih untuk pakai saldo ganda menurun di awal-awal jelek terus kita dibandingin sama perusahaan sebelah. Tapi di akhir-akhir kita kemungkinan lebih bagus karena beban yang kita punya lebih kecil. Misalnya yang kita bandingin adalah earnings gitu ya. Terus gimana solusinya? Ya kita apa? Kalau misalnya ada firms dengan transitory shocks, misalnya suatu perusahaan ini tuh baru adaptasi dengan metode akuntansi yang baru, atau ada perusahaan dengan adaptasi dengan hampir kolaps kemarin, udah di bailout gitu-gitu. Banyak masalah suatu perusahaan jangan dimasukin ke dalam perhitungan kita gitu loh. Terus adjust for the shocks. Kalau ada shock yang kayak gini nih tahun 2020 ada shock bahwa corona kan. Jadi semua multiples tuh berubah. Jadi kita bikin baru, nggak boleh pakai nilai-nilai yang lama. Jadi kita lihat performa perusahaan per tahun 2020 ini karena tahun lalu tuh udah nggak relevan. Jadi ada performance waktu eee, waktu misalnya perusahaan-perusahaan gede saat ini kan sales-nya jatuh tuh, sales-nya jatuh. Itu jangan dijadiin landasan forecasting gitu. Tapi kita adjust for the shock bahwa tahun ini tuh ada corona gitu loh. Tahun depan juga mungkin masih ada corona. Jadi kita adjust. Terus ada leading multiple base. Jadi dasar dari multiple-nya tuh apa ya leading ini kemarin ya? Mohon maaf aku lupa. Terus kita adjust leverage difference. Ada namanya numerator dan denominator. Jadi pembilang dan pembagi. Pembilang dan pembagi dari suatu dasar perhitungan measurement base yang tadi aku bilang atau disebut multiples, measurement base multiples. Jadi price per book misalnya, price to book ratio. Jadi price-nya sebagai numerator dan booknya sebagai denominator. Dan itu tuh harus konsisten. Konsisten tuh di mana maksudnya? Konsisten tuh bahwa denominator bakal menunjukkan performa dari pembayaran sebelum debt misalnya. Jadi ketika yang kayak aku bilang tadi, kalau misalnya ada deadline tanggal 31 Januari, sedangkan jatuh temponya tanggal 30 Januari. Nilainya tuh nggak boleh sebenarnya kita cantumin tuh beda antara orang yang tanggal 3 Januari, Desember, 31 Desember laporan keuangannya. Sedangkan terminnya tanggal 30 Desember dan ada temennya terminnya 3 Januari. Jadi kan itu cuma beda 4 hari gitu, tapi bakal beda banget untuk bagi si multiplesnya ini. Karena numeratornya dan denominatornya tadi itu diukur pada saat yang berbeda sebelum pembayaran terhadap hutang. Makanya disamain, mereka berdua disamain nilainya. Sama-sama sebelum pembayaran hutang gitu. Jadi price to sales-nya perusahaan yang satu sama price to sales perusahaan lain itu sama. Operating earnings-nya perusahaan satu sama perusahaan lain sama gitu. Operating cash flow-nya juga. Jadi comparable kalau mereka punya utang. Nah, dengan adanya kita pilih ke konsistensi atas ini, denominatornya harus dibayar sebelum pembayaran utang, maka kita harus nge-adjust numeratornya itu harus meng-include market value dari utang yang tadi. Karena kita udah mutusin tadi itu, jadi kita seimbangin antara numerator dan denominatornya. Gitu deh, di-adjust. Nah,
ada market value. Jadi ini kan sales dari perusahaan terhadap DEL. Terus earnings-nya, ini pendapatannya segini. Terus book value-nya segini. Nah, market value-nya berapa gitu. Jadi dicarilah price per sales. Jadi price per sales kan 40 bagi 31, 1,3. 10 bagi 7, 1,4. Misalnya kan gitu. PE 48,3. 40 bagi 846. Terus price per book ntar 40 bagi 11,351. Nah, dapatlah rasio-rasio ini. Tapi kita belum punya yang DEL kan. Nah, kan dapetin nilainya tadi tuh 40 bagi 31 sama dengan 1,3 ya kan. Berarti kita sini carinya X bagi 18,243 sama dengan berapa gitu comparable-nya. Jadi karena kita udah compare sama mereka berdua ini, average-nya bakal dapat kan 1,3 sama 1,4. Nih lihat nih. 1,3 sama 1,4 jadinya 1,35 di average. Kita kaliin sama yang 18,243. Jadi kita anggap bahwa del ini nih sebagai multiples, mereka ini karena mereka punya kemiripan, maka kita pakai price per sales, price per earning, price per book yang rata-rata dari mereka aja deh, karena mereka nih mirip banget mereka bertiga misalnya. Jadi kita pakai aja 1,35, 48,3 tambah 30,5 bagi 2 berapa gitu nanti. Nah, itulah rasio inilah yang kita bakal kaliin sama ini biar dapat market value yang pas gini. Nih, kalau menurut pakai base-nya sales, nilainya 24.000 valuasinya. Menurut earning, nilainya 57.000, book value nilainya 13.000. Dapatlah nanti akhirnya rata-ratanya, gitu deh. Nah, ada ini yang terakhir untuk materi perhitungan minggu ini itu discounted dividend models. Jadi kita menilai kalau misalnya terminal investment kita nilainya pakai cash flow kan. Karena ada batas waktunya. Sedangkan kalau equity valuation itu kita bisa juga kok berusaha ngitung pakai cash flow dengan mendiskount suatu dividen. Jadi kita menganggap suatu dividen itu bakal tetap dan bahkan memiliki growth yang tetap juga, padahal belum tentu gitu. Tapi kita bikin asumsi. Nah, value itu kan basicnya the present value dari future cash receipts menurut terminal investment tadi di atas. Nah, kalau kita pakai itu di sesuatu yang going concern, gimana coba? Berarti kita harus punya dividen sama liquidating dividend. Yang bakal kita terima liquidating dividend itu adalah proceeds atau sisa yang tersisa setelah menjual seluruh firm aset dan pada akhir hidupnya dan membayar kreditor. Jadi tinggal sisa-sisanya. Jadi value itu juga berarti dividen ditambah sama aset yang tersisa waktu di ujung gitulah. Setelah kita bangkrut. Nah, kalau misalnya kita nombok, itu jadi minus di sininya value-nya nanti. Gitu deh. Terus gimana cara ngitung PV-nya? Kalau misalnya dia dividen aja nggak biasanya kan dividen nggak tetap. Nah, ada ini bakal dijelasin sama Rafe ya, tolong ya, ya. Jadi ada dividen, terus nanti ada konsep terminal value di sini. Kita batasin waktunya tetap. Terus ada discount rate sebesar 12%. Misalnya kita asumsiin. Nah, jadi kita bisa present value in dividen tiap tahunnya ini. Sama kayak yang tadi di atas. Tapi bedanya nanti tuh ada konsep terminal value ini. Jadi pada hari terakhir, pada tahun terakhir lah kita sebut ya. Tahun terakhir di mana saat perusahaan bubar, maka kita punya dividen berapa dan kita dapat terminal value itu waktu perusahaan bubar tadi asetnya tinggal sisanya berapa setelah kita bayarin ke yang punya utang gitu. Kita dapat terminal value berapa? Baru kita bagi sama 1,12 karena diskon rate-nya segitu. Per tahun terakhirnya berapa tahun terakhirnya kan nggak ada juga kan. Maka kita nanti itu pakai perpetuity. Jadi gini. Ada forecast target.
Kita pakai dividen, atau pakai cash flow, atau pakai earnings. Terus ada time horizon, apakah 5 tahun, apakah 10 tahun, apakah infinity, terus terminal value-nya berapa, sama discount rate-nya berapa. Ya udah, berapa lama dulu, berapa lama project-nya. Kita jadi bisa aja pakai 3 asumsi. Yang pertama, kita pakai terminal dividends, bahwa dia tuh bakal perpetuity, going terus, tapi dia tuh dividennya tuh nggak ada growth-nya. Jadi dividennya bakal tetap segitu-segitu aja. Nah, rumusnya kayak gini. Kalau misalnya kita pakai yang ada growth-nya, jadi G itu stance-nya bukan growth aja, tapi G sama dengan 1 tambah growth rate. Jadi kalau lihat di sini, ini kan PE sama min 1, PE min 1. Tapi kalau ini PE min G gitu. Perbedaan rumusnya di situ. Sama asumsi ketiga, kita anggap aja TV-nya 0. Jadi kalau misalnya waktu perusahaan bubar, itu kita nggak dapat apa-apa, tapi kita nggak nombok apa-apa juga. Nah, ada 3 asumsi itu untuk menentukan berapa lama suatu perusahaan berjalan. Nah, jadi tahapannya ada ini, ada forecast dividend, estimate cost of capital equity. Jadi kita bayangin dulu dividennya bakal dapat berapa, terus kita hitung cost of capital for equity-nya tuh untuk market sekarang tuh equity-nya cost of capital-nya berapa untuk equity ya, bukan untuk debt. Nah, terus kita pakai kita hitung TV tadi berdasarkan asumsi tadi, mau TV-nya 0, perpetuity atau perpetuity with growth. Nah, TV-nya pada saat T, ini kan TV pada hari itu kan, pada saat ini. Nah, TV-nya pada saat T, pada saat yang akan datang itu berapa tuh PV-nya? Kita hitung nilainya. Terus udah deh, kita diskon dividennya, kita diskon TV-nya, terus kita tambahin. Jadi deh total value of equity. Kira-kira bakal di tabel-tabel kayak gini, kita forecast, terus kita bikin estimate cost of capital-nya, terus dapat dividen growth-nya juga. Dividen growth-nya kita bisa ngitung TV dengan dividen tadi dan cost of capital, kita bisa ngitung TV dengan rumus misalnya pakai yang growth kan. Ada growth-nya, dapat TV-nya, terus kita sorry blank. Jadi kita hitung TV-nya, terus kita diskon dividen stream dari TV, dari kita diskonin sama diskon TV-nya juga, terus baru kita tambahin nanti seluruh ini. Nah, tapi ini masih bolong-bolong. Ini bolong-bolong, jadi bakal dijelasin sama Rafe mungkin ya, Raf. Saya kira sekian, kalau ada pertanyaan nanti boleh banget mengenai teori ya. Kalau mengenai perhitungan ke Rafe. Dadah. Terima kasih. Oke, makasih Ray. Kita lanjut ke hitungan ya teman-teman. Ntar aku share screen dulu. Nah, share screen-nya udah kelihatan belum? Aman, Raf. Oke. Nah, kita langsung aja ya. Kita kan tadi teorinya udah dijelasin Ray, itu udah dalam banget tuh teorinya udah dijelasin. Sekarang kita coba gimana gimana eksekusinya itu gimana. Nah, yang pertama itu di sini kita langsung bahas soal aja. Ini adalah soal dari kakak tingkat tahun lalu. Itu soalnya lumayan kompleks. Bisa dibilang ini lumayan deh ketika kita udah bisa jawab soal ini, kemungkinan besar kita udah bisa jawab soal-soal yang lain gitu. Karena model-modelan soal UTS juga seperti ini. Nah, di sini kasusnya itu ada 3. Nah, untuk yang kasus 3 itu ntar udah penerapan keakuntansi pemerintahan. Ini ntar pertemuan TM 13 ke atas, jadi kasus 3 nggak kita bahas. Kita bahas kasus 1 sama kasus 2 aja. Nah, kita lihat dulu di kasus 1, hitung WACC. Nah, di sini dijelaskan bahwa pinjaman terdiri dari 2 sumber, yaitu pinjaman perbankan dan obligasi. Ini ya, terdiri dari yaitu perbankan dan obligasi. Nah,
Pinjaman perbankan itu diperoleh dari dua bank, yaitu ada Bank M dan Bank B, di mana nilai nominal masing-masing itu ada 200 juta sama 300 juta dengan tingkat bunga sebesar 10%. Nah, 10% inilah yang menjadi cost of equity-nya. Yang ini juga cost of equity. Nah, kemudian kita lihat lagi, selain dari pinjaman perbankan, kita juga minjam melalui obligasi. Nah, obligasi ini biasanya menjadi pengecoh dalam soal. Kita lihat, obligasi kita itu obligasi seri 1 dengan jumlah nominal 250 juta dengan kupon 10%. Terus, di sini ada tambahan keterangan bahwa market value obligasi itu nggak diketahui, namun ada beberapa informasi terkait obligasi. Nah, berdasarkan S&P itu lembaga yang menilai credit rating suatu obligasi, itu bahwa obligasi perusahaan kita tuh ratingnya AA dengan tenor to maturity atau jatuh temponya sebesar 10 tahun. Nah, kenapa aku bilang obligasi itu menjadi pengecoh? Berbeda perlakuan dengan bunga bank, obligasi itu kita nggak bisa langsung memakai coupon rate sebagai nilai dari cost of equity-nya. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat materi-materi terkait dengan bond ya, entah itu di AKL ataupun di AKM, itu nilai dari suatu obligasi selalu disandingkan antara coupon rate dengan market rate. Nah, ntar dari coupon rate dan market rate tadi kita memperoleh yang namanya diskon atau premium. Nah, jadi yang namanya obligasi itu nggak tepat kalau kita langsung pakai coupon rate. Lebih tepat lagi kalau kita memakai market rate, karena benar-benar sesuai dengan nilai pasar. Jadi, tugas kita sebelum nanti menghitung WACC-nya, kita harus mencari market rate-nya. Gimana caranya? Kita bisa mengandalkan yang namanya ini, si rating AA tadi. Nah, ntar kita coba di bawah. Nah, sekarang selain dari debt atau utang, kita punya ekuitas juga, terdiri dari saham ordinary ya, dan saham preferred. Di mana saham ordinary, harga pasarnya ada 15.000, nominal 10.000. Nah, ini juga menjadi pengecoh, teman-teman. Kita harus memakai harga pasar atau harga nominal dengan jumlah saham beredar sebesar 100.000. Saham preferred, harga pasarnya 50.000 dengan nominal 30.000. Jumlah saham beredar 10.000. Sedangkan dividen preferennya 6.000. Nah, yang namanya kita melakukan forecasting ataupun valuation, itu sekali lagi sangat disarankan atau lebih bagus ketika kita memakai market value. Karena benar-benar sesuai dengan kondisi yang sekarang. Memang nominal harga saham itu 10.000. Misalkan saham ini terbit di 2019. Sedangkan kita melakukan valuation ke beberapa tahun setelah 2019. Yang pasti harga itu bakal berubah dari harga nominalnya. Makanya akan lebih tepat ketika kita menggunakan market value. Ini berlaku untuk saham biasa maupun saham preferred dan juga di debt tadi. Nah, sekarang kan kalau untuk ini cost of debt ya. Cost of debt, sorry. Nah, kemudian kita ke bawah dulu. Berarti di sini kita perlu mencari cost of equity. Di sini kita juga perlu mencari cost of equity. Nah, gimana cara mencari cost of equity? Kita tarik mundur dulu ke semester 4, kita belajar manajemen keuangan. Kalau kita lihat di sini, ada beta, ada market risk premium, itu teman-teman pasti langsung keinget sama yang namanya CAPM, ya kan? Nah, CAPM itu rumusnya risk free ditambah beta ditambah market risk premium, dikali market risk premium. Nah, ini. Dari sini kita bisa mendapatkan rate dari equity kita berapa. Ini untuk kasus yang saham biasa. Untuk saham preferen, itu ntar dividen dibagi price. Ntar kita lihat gimana. Oke, ini kita bedah dulu soalnya udah dapat. Nah, sekarang kita kan udah bisa nyari masing-masing cost nih, kecuali si obligasi tadi. Yowis, kita langsung aja cek cek gimana cara mencari si market value dari atau market rate dari obligasi ini. Kita lihat ke bawah. Ini udah dikasih data-data obligasi. Nah, jadi untuk mencari market rate itu kita mencari rate dari risk free ditambah spread. Spread ini berdasarkan kredit rating tadi gitu. Nah, teman-teman nggak perlu bingung, ini gampang kok, bentuknya aja yang rame. Nah, kita melalui risk free dulu ya, kita lihat. Ini merupakan tabel yang di atas ini merupakan Indonesia Government Bond Yield Curve. Seperti yang kita pelajari di manajemen keuangan ataupun di AKM, bond yang diterbitkan oleh pemerintah itu cenderung beresiko rendah atau risk free. Bisa kita asumsikan bahwa bond ini risk free. Jadi acuan risk free kita berdasarkan Indonesia Government Bond. Kita lihat di sini adalah tabel-tabel yield-nya. Yield itu sama aja dengan kurang lebih mirip dengan market rate.
kita lihat di sini adalah yield-nya nih. Kita cari, tadi kan tenor to maturity-nya 10 tahun. 10 tahun. Ya udah kita cari 10 tahun itu di sini. Nah, di sini nih. 10 tahun, yaitu 7,2101. Berarti risk free-nya adalah 7,2101%. Nah, tinggal kita tambahin berapa spread-nya. Spread-nya kita lihat dari credit rating. Nah, ini corporate bond credit spread matrix. Kita lihat, tadi dia credit ratingnya triple A atau double A atau A atau triple B. Nah, tadi kan udah dijelasin di soal bahwa dia double A. Ya, double A. Nah, kita lihat tenornya 10 tahun, berarti spread-nya adalah 230,34. Nah, di sini teman-teman jangan langsung nambahin 7,21% tadi dengan 230,34 karena ini satuannya masih BPS. Nih, ada keterangan di tabelnya. BPS. BPS itu apa ya, lupa. Pokoknya BPS itu harus kita dibagi 100 lagi. Jadi dari 230,34 kita bagi 100 lagi. Jadi dapat 2,3034%. Nah, ini. Jadi kita udah dapat nih berapa nilai dari bond kita, market rate dari bond kita. 7,2101% ditambah 23034. Jadi ntar kurang lebih 9 sekian persen. Nah, udah dapat semua ya hasil-hasilnya. Bank udah dapat, terus obligasi udah dapat, terus saham-saham juga udah dapat. Nah, sekarang karena kita udah clear semua soalnya, kita masuk ke Excel-nya. Nah, ini Excel-nya. Nah, oke. Nah, ini ya. Tadi kan cost of debt itu terdiri dari perbankan sama obligasi, di mana Bank M itu nominal segini dengan rate sebesar 10% dan 10%. Sementara obligasi seri 1 tadi, itu kita mendapatkan market rate-nya adalah 9,514%. Dari mana? Dari sini, yang kita mencari government yield atau risk free ditambah bond spread. Besar 7,21% ditambah 2,3034%, dapat 9,514%. Ini ya. Nah, ini aku tandain aja. Nah, udah dapat 9,514%. Oke, kemudian kita lanjut ke cost of equity. Nah, sekarang kita kan tadi ada saham biasa sama saham preferen. Nah, di sini saham biasa dengan ingat kita makainya market value ya, bukan nominal tapi market value sebesar 15.000. Nah, gimana cara mencari cost of common stock-nya? Itu kita pakai metode MRP yang ini. Risk free ditambah beta di RM dikurang RF. RM kurang RF ini adalah sama dengan MRP. Nah, jadi tinggal kita masukin aja, risk free-nya sama, udah kita cari pakai yang di bond tadi, 7,2101%. Tinggal kita tambahin betanya berapa? Betanya 1 dikali dengan MRP 10%. Berarti dapat KCS-nya sebesar 17,21%. Nah, sekaligus merefresh ya. Jadi beta ini apa? Jadi beta ini teman-teman jangan bingung. Beta itu menunjukkan sensitivitas perusahaan terhadap kondisi pasar. Jadi beta itu range-nya antara 0 sampai 1. Berarti semakin mendekati 1, pasar itu sangat sensitif terhadap pasar. Maksudnya sensitif gimana? Ketika ada informasi atau kondisi pasar yang berubah, itu benar-benar langsung efek ke perusahaan. Itu bukti bahwa perusahaan itu sensitif terhadap kondisi pasar. Sementara kalau dia mendekati 0, itu sensitivitasnya mulai berkurang. Gitu. Jadi jangan bingung beta itu apa. Nah, kita udah dapat KCS-nya 17,21%. Sekarang kita ke saham preferen. Sekali lagi kita masih pakai market value, bukan nominal value, dengan lembar segini, terus total segini. Dividennya 6.000. Nah, rumus cost of preference share itu dividen per price. Dividennya berapa? 6.000. Ini udah diketahui di soal per 50.000 nih. Kita udah dapat nih. 50.000. Jadi dapat cost of preference share-nya sebesar 12%. Nah, berarti kita udah dapat semua nih. Udah semua ya. Bank udah, obligasi udah, cost of equity juga udah. Nah, sekarang langkah terakhir adalah kita menghitung WCC-nya. Karena sumber pendanaan dari perusahaan itu kan antara debt dan equity. Jadi kita nggak bisa langsung ditambah, dibagi aja nggak bisa. Kita harus menggunakan metode weighted average cost of capital. Gimana caranya? Ya ini, cost of debt dikali weighted debt dikali 1 kurang T, ditambah cost of common stock dikali weighted di sini weighted ini ya,
KCS dikali weighted common stock ditambah KPS dikali weighted preference share. Nah, jangan lupa untuk utang itu ada tax saving. Di sini ada 1 kurang T. Kenapa demikian? Karena interest expense itu masuk ke ini, mempengaruhi income statement. Jadi dia nanti ada efek cost saving di sana. Makanya untuk debt itu jangan lupa kita kali 1 kurang T. Sementara untuk yang equity itu nggak perlu dikali 1 kurang T, nggak ada tax saving di sana. Itulah yang menjadi alasan juga kenapa perusahaan nggak selalu nerbitin saham kalau mereka butuh suatu tambahan dana. Tapi mereka juga bisa memilih alternatif untuk menerbitkan bond. Kenapa? Karena di sana ada tax saving di sana. Jadi pengeluaran ketimbang membayarkan dividen itu bisa kita bilang relatif lebih kecil ketika kita menerbitkan debt karena adanya cost saving atau karena adanya tax saving tadi. Nah, kita masukin aja nilai debt kita itu 500 juta yang perbankan ya. Dari sini 200 tambah 300, kemudian obligasi 250 juta yang ini. Terus saham biasa itu udah ada di sini 1,5 M, saham preferen 50 M. Nah, di sini ketika teman-teman salah memilih antara market value dengan nominal value, pasti nilai di sini juga beda, nilai financing-nya juga beda. Nah, makanya sekali lagi jangan sampai memakai nominal value, tapi kita memakai market value. Nah, sekarang kita cari cost after tax-nya. Nih, 8%. 8% itu dari mana? 10% dikali 1 kurang K6. Ya kan? Karena T-nya itu tax-nya tadi 20% nih. Tax-nya 20%, berarti cost after tax-nya adalah 10%. 10% itu dari rate-nya si bank itu dikali 1 kurang 20% atau 10% dikali 80%. Dapatlah 8%. Nah, yang obligasi juga sama. Tadi kan bond YTM-nya 9,514%. Ya udah 9,514% dikali 80%, dapat 7,61%. Nah, untuk saham biasa dan saham preferen itu nggak ada tax saving-nya. Jadi sama, benar-benar sama dengan KCS dan KPS-nya. 17,21 dan 12%. Udah, nih kita udah dapat. Nah, sekarang kita nyari weighted-nya berapa? Atau proporsi dari debt terhadap total financing di perusahaan itu berapa? Caranya gimana? Ya udah, total dari financing ini kan 2,75 M. Caranya adalah tinggal kita bagiin. Debt dibagi total, 500 juta dibagi 2,75 M. Debt obligasi juga seperti itu, saham biasa juga kayak gitu, saham preferen juga kayak gitu. Ini kita udah dapat debt-nya. Dan ini totalnya pasti 100%. Nah, benar, karena ini total 100%. Nah, oke, sekarang kita masuk ke weighted average-nya. Weighted average-nya caranya adalah tinggal kita kaliin aja. Cost after tax dikali weight ini. Nah, ya kan, ini dikali ini. Terus dapat weighted average-nya masing-masing. Tinggal kita tambahin penambahan ke bawah, kita dapat 13,72%. Nah, WACC-nya adalah sebesar 13,72%. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke perhitungan valuation-nya, di sini aku mau ngasih kayak insight kepada teman-teman sekalian. Walaupun kita udah menghitung WACC, itu bukan berarti semua valuation nantinya menggunakan WACC. Jadi biasanya pengecenya adalah kapan kita menggunakan WACC, kapan kita menggunakan cost dari equity. Nah, ntar ada perbedaannya. Perbedaannya gimana? Ketika suatu valuation tadi itu memperhitungkan antara debt dan equity, kita pakai WACC. Karena WACC itu udah tertimbang antara debt sama equity. Tapi misalkan kalau nanti metode valuation-nya hanya menyerempet ke equity, ya udah kita pakai equity aja, nggak perlu pakai WACC. Karena nggak ada unsur debt di sana. Nah, ntar gimana perlakuannya, ntar kita lihat di sheet selanjutnya. Nah, ini forecasting. Ini kita singgung dikit aja karena ini TM sebelumnya. Kita lanjut ke soalnya. Nah, ini ya. Di sini forecast sale-nya 3 tahun dengan sales growth-nya 10%. Kemudian forecast asset turnover-nya 1,5. Terus revised sale forecast yang nggak ada. Kemudian forecast profit margin 10%. Other operating income yang nggak ada. Net dividend payout-nya 1%. Berarti nggak ada growth ya. Nggak ada growth. Kemudian cost of debt-nya 10%, terus pajaknya 20%. Nah, kita lihat di sini ada last year historical sales sebesar 3,025 miliar.
Nah, inilah yang menjadi acuan kita untuk memforecast 3 tahun ke depan, yaitu 3,025 dikali 10% growth sales tadi. Kemudian last year opening debt balance, ini menjadi perhitungan kita ntar di bagian debt-nya. Kemudian last year equity juga seperti itu. Nah, ntar dari hasil forecasting ini baru kita bisa melakukan valuation. Karena antara forecasting dan valuation itu selalu berbarengan gitu. Nah, kita masuk ke Excel-nya lagi. Ini hasil dari forecasting-nya. Kan tadi aktualnya 2017, kita diminta untuk memforecastingkan selama 3 tahun sampai 2020. Namun setelah sesuai dengan yang udah dijelasin Ray tadi, itu kita perlu menghitung yang namanya terminal value, ya kan? Jadi terminal value itu sebagai bukti bahwa kita menepati asumsi dari perlakuan akuntansi, yaitu going concern, di mana perusahaan itu bakal beroperasi secara terus-menerus. Jadi forecasting kita itu lebih akurat ketika kita memperhitungkan terminal value. Walaupun tadi yang udah dijelasin, itu kan metode terminal value ada 3 ya, di mana terminal value-nya ada growth, nggak ada growth, dan ataupun terminal value-nya bisa kita asumsikan 0 aja. Nah, untuk ketepatan dalam kita memvaluasi perusahaan, kita tulis saja terminal value-nya. Terminal value-nya itu dianggap 2021 sebesar segini. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya. Nah, ini kayak perhitungan forecasting yang kemarin. Ini udah, sekarang kita masuk ke metode pertama, yaitu discounted dividend method. Nah, jadi inti dari discounted dividend method ini adalah intinya adalah kita itu present value-kan si dividen ini. Kenapa dividen itu dipakai? Ya karena dividen itu akan selalu berfluktuasi seiring dengan kinerja perusahaan, ya kan? Kenapa demikian? Ketika kinerja perusahaan lagi naik, biasanya dividennya juga akan naik. Namun ketika kinerja perusahaan lagi turun, dividen juga bakal turun. Nah, itulah kenapa ada beberapa ahli menyatakan bahwa discounted dividend method ini boleh dijadikan metode valuasi. Karena dia bisa menggambarkan kinerja perusahaan, walaupun terdapat beberapa kekurangan dalam metode ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini COE. Kenapa COE? Sebelumnya di sini rate-nya ya, rate-nya. Kan tadi kita harus kayak mau discontohkan dividen tuh dividen per 1 ditambah R pangkat N dan seterusnya. Nah, R di sini pilihan kita ada 2. Kita mau pakai COE atau pakai WACC. Nah, disinilah yang aku bilang tadi. Kita harus tahu kapan kita pakai cost of equity, kapan kita pakai WACC. Cara bedainnya, kita lihat metode valuasi kita ini ada nyerempet ke debt atau enggak. Nah, kalau kita lihat ya, dividen itu kan equity. Itu enggak ada sama sekali bond yang membagikan dividen kan. Nah, makanya kita pakai cost of equity aja. Tapi misalkan nanti metodenya ada terhubung dengan debt, itu kita pakai WACC. Nah, sekarang karena nggak ada hubungan sama debt sama sekali, kita pakai cost of equity, yaitu sebesar 17,21%, yang cost of common stock ya. Nah, di sini kita lihat dividennya 3.327.500, ini dapatnya dari forecasting, yang tahun kedua juga forecasting, tahun ketiga juga forecasting, yaitu sebesar 17,21%, terus kita diskontokan, dapatlah present value-nya masing-masing selama 3 tahun. Nah, yang menjadi pengecoh yaitu di terminal value teman-teman. Kita lihat dulu di sini. Nah, terminal value itu gimana sih cara dapat 25.734.322? Nah, caranya adalah nih, G24, kita lihat di ini ya, formulanya 324 per C4. Itu bisa kita bilang nah, kita lihat dulu di sini di forecasting G24. G24 itu di sini. Nah, dividen di terminal value itu sebesar 4.428.903. Nah, kita balik lagi ke DD method. Tadi 4.428,03. Nah, kemudian kita bagi dengan di sini formulanya adalah kita bagi dengan nah, kita lihat dulu di sini formulanya kita bagi dengan C4 sebesar 17,21%. Nah, dibagi dengan 17,21%. Nah, di sini
Kenapa dibagi dengan 17,21%? Tunggu sebentar. Kita cek lagi ntar. Oh, udah benar. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita bagi dengan 17,21%. Itu gimana? Tadi kan rumusnya seperti ini ya. Untuk mencari perpetuity itu dividen per yang ini. P ini kayak 1 ditambah R, 1 ditambah R tadi, ya kan? Kita kurang dengan 1. Karena dia nggak ada growth di sini. Nah, makanya P ini adalah 1 tambah R. 1 tambah R adalah 17,21% ditambah 1 yang kita pakai untuk mendiskontokan dividen seperti biasa. Nah, untuk di terminal value, karena kita nggak tahu kapan berakhirnya ekuitasnya perusahaan, makanya dianggap itu infinite jangka waktunya. Makanya kita menggunakan perpetuitas, yaitu dengan cara dividen kita bagi P dikurang 1. P tadi 1 tambah R, berarti kan dividen 1 ditambah R dikurang 1. Jadi sama aja dengan dividen dibagi R, yaitu sebesar 17,21%. Ya udah, tinggal kita bagi, dapatlah nilai perpetuitas kita itu 25.734.322. Nah, baru kita diskontokan dengan yang ini, dengan COE, baru dapat present value of dividendnya 15.981.502,84. Nah, setelah itu kita totalin, dapatlah firm value itu 23.985.100,29. Nah, ini udah dapat firm valuation kita tuh sebesar ini. Tapi ketika kita mau mencari nilai saham dari perusahaan kita, tinggal kita bagi dengan number of share outstanding atau saham yang beredar. Itu udah di soal, yaitu sebesar 100.000. Ya udah, tinggal kita bagiin, dapatlah nilai saham kita itu sebesar 239,85. Nah, ini untuk metode DDM. Kemudian kita lanjut ke metode kedua. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan nggak terkait DDM? Kalau ada yang masih bingung. Oke, kalau belum kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita ke FCF method atau free cash flow method. Nah, sekarang sebenarnya konsepnya sama aja. Kita present value-in berdasarkan rate-nya perusahaan. Sekarang yang bikin ini lagi, kita nentuin rate-nya dulu. Rate-nya kan tadi pilihannya antara cost of equity atau WACC, ya kan? Mana yang kita pilih? Kita lihat free cash flow. Free cash flow itu, teman-teman, kalau masih ingat struktur dari financial statement, itu free cash flow itu kayak udah intinya free cash flow itu, ini gampangnya ya, aku lupa istilah kerennya. Intinya ya penerimaan dikurang pengeluaran si perusahaan tadi. Nah, intinya seperti ini kurang lebih. Jadi kan penerimaan kita baik itu maupun dari equity, financing kita dari equity maupun debt juga masuk ke sini. Pengeluaran kita seperti bayar dividen ataupun pengeluaran kita membayar interest expense juga masuk ke sini. Jadi baik antara debt maupun equity itu masuk dalam free cash flow. Makanya kita pakai WACC. Beda sama dividen tadi, itu nggak ada menyentuh debt sama sekali. Sedangkan kalau free cash flow kan itu baik debt maupun equity masuk, makanya kita pakai WACC. Nah, ini penentuan kapan COE, kapan WACC. Makanya rate-nya kita pakai WACC. Free cash flow-nya dapat dari forecasting. Forecasting ini tinggal dimasukin aja. Rate-nya pakai yang WACC, tinggal kita present value-in. Jangan lupa present value-nya ini ya. 1 ditambah 13,72%. Pangkat 1 misalkan. Di sini pangkat N. Nah, ini untuk yang 1 sampai 3. Nah, perlakuan terminal value itu sama dengan dividend discounted dividend method tadi. Ini kita cari dengan cara kita lihat di forecasting angkanya berapa, misalkan kita simbolin aja X. Itu tinggal kita bagi dengan rate-nya yaitu 13,72%. Nah, tinggal kita bagi dengan rate-nya aja. Ntar dapatlah nilai terminal value-nya adalah 1.272.070.839. Baru kita present value in seperti cara yang ini. Nah, dapat nilai terminal value kita 865 juta sekian. Kita lihatlah dapat total present value adalah 1.199.712.807,64. Nah,
free cash flow, kalau kita tarik lagi ke materi manajemen keuangan teman-teman, itu untuk menghitung apa ya, FCF, itu juga kita lihat dulu dari, atau bisa kita bilang NPV lah. Nah, kita anggap aja ini NPV. NPV itu kita cari dulu present value dari cash inflow, ya kan? Cash inflow kita kurangin dengan initial outlay, ya kan? Nah, di sini kita udah apa ya? Kita udah mencari present value dari cash inflow yaitu yang ini. Nah, dengan total 1,199 sekian, sekarang kita tinggal kurangin initial outlay-nya. Initial outlay itu pengeluaran di tahun ini, yaitu sebesar debt kita, yaitu 740.666,67. Nah, ini merupakan initial outlay-nya. Ini bisa dilihat di tabel forecasting yang aktual, yang tahun 2019, tahun sebelum forecasting, yaitu sebesar 740 juta sekian. Nah, ini, jadi ntar teman-teman dapat NPV-nya itu sebesar, atau nilai perusahaannya itu sebesar 459. Ya kan? 459.046.140. Nah, itu cara memahami yang pertama. Atau teman-teman juga bisa memahami dengan cara yang kedua, kenapa harus less debt, nggak langsung dibagi aja kayak dividend method. Karena di sini kita mau mencari nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu indikatornya dari mana? Dari ekuitas, ya kan? Ekuitas itu merupakan nilai kekayaan bersih ketika aset udah dikurangin dengan utang. Jadi ini udah firm value ini sebesar yang 1,199 ini tergabung antara ekuitas dan debt. Maka kita perlu mengeliminasikan si debt ini biar ketahuan nilai perusahaan bersih itu seberapa gitu. Nah, itu cara memahami yang kedua. Jadi bebas. Ini sebenarnya sama aja cara memahami ini, aku kasih alternatif aja biar teman-teman nggak itu ya, nggak ribet sendiri nantinya, dan teman-teman harus paham konsepnya biar nggak bingung ketika masukin angkanya. Nah, jadi bisa kita anggap ini sebagai NPV, ataupun ya langsung kita memang untuk mencari nilai kekayaan bersihnya. Makanya harus dieliminasikan si debt ini. Dapatlah firm value-nya sebesar 459 juta. Kemudian tinggal kita bagiin aja dengan number of share outstanding tadi sebesar 100.000. Dan akhirnya dapat nilai saham kita yaitu 4.590,46. Nah, kita lihat ada perbedaan ya antara discounted dividend method sama FCF. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa ada kelemahan masing-masing dalam metode valuasi ini. Oke, teman-teman, gimana sebelum kita lanjut ke dua metode terakhir? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum kita lanjut aja. Ntar kalau bingung langsung disanggah aja teman-teman. Terus sekarang kita menggunakan metode abnormal operating income atau AOI gampangnya, AOI method. Itu rumus dasar ini ya, NOPAT kurang WACC dikali NOA awal. WACC, berarti di sini kita rate-nya kita gunakan WACC. Nah, kenapa menggunakan WACC? Karena yang namanya ini kan operating income ya, yang namanya operating income itu kan udah ini ya, udah kalau misalkan teman-teman lihat income statement itu kan ada yang interest expense, ada juga yang misalkan dari biaya penerbitan saham dan segala macam. Jadi operating income itu udah memasukkan yang namanya debt dan equity, gitu aja gampangnya. Makanya kita pakai WACC. Karena operating income itu ada unsur debt-nya juga, nggak hanya ekuitas doang. Nah, makanya dipakai WACC. Nah, kemudian pelakuannya sama, kita cari NOPAT di forecasting, ini angka-angkanya. Terus kita diskontokan sama aja NOPAT 1 ditambah WACC berarti N. Nah, dapat nilai NOA awalnya. Nah, bedanya untuk yang abnormal earning, kita harus mencari, kita nggak bisa langsung pakai ini teman-teman. Kalau tadi kan antara metode DDM sama FCF, itu dari hasil dari, sebentar. Oke, jadi gini, untuk yang, sorry aku ralat dulu. Jadi untuk yang AOI itu kita nggak bisa langsung forecasting yang ini, nggak bisa. Kita coret dulu, karena pelakuannya beda. Nah, caranya gimana? Pertama, kita cari dulu NOPAT-nya perusahaan, net operating profit dari perusahaan itu. Ini ada di sheet forecasting
sama, terminal value juga ada di forecasting. Kemudian kita lihat NOA awalnya berapa. NOA awalnya dapat di forecasting juga sama. Nah, sekarang yang kita cari itu adalah AOI-nya, abnormal operating income. Dengan cara apa? NOPAT dikurangi WACC dikali NOA awal gitu. Jadi NOPAT itu kan seperti operating profit ya. NOPAT itu kan net operating profit after tax. Bisa kita bilang ini adalah laba, ya kan. Nah, sementara biasanya perusahaan itu mencapai labanya untuk menutupi si pengeluaran dia. Pengeluaran dia itu apa? Ini si NOA, net operating asset. Net operating asset itu merupakan pengeluaran perusahaan karena rumus net operating asset itu current asset dikurang current liabilities. Jadi ketika perusahaan itu membeli banyak aset lagi, itu biasanya NOA-nya naik. Nah, makanya ketika labanya atau NOPAT-nya dikurangi dengan NOA, udah disesuaikan sama WACC, itu masih ada lebih, itulah yang namanya abnormal operating income. NOPAT dia itu di atas normal. Kelebihannya, ada kelebihan antara NOPAT dikurang dengan NOA dia. Nah, itulah yang namanya abnormal operating income. Gitu. Jadi karena memang biasanya laba itu dihasilkan untuk menutup kegiatan operasional. Kalau lebih berarti abnormal operating income. Abnormalnya berapa? Udah tinggal kita kurangin. Yang itu yang ini. Nih. Ya, dari C7 si NOPAT ini kita kurangin WACC dikali ini dulu baru kita kurangin. Dapatnya 56152 dan itu sampai ke terminal value juga seperti itu. Nah, sekarang yang kita diskontokan adalah si AOI-nya. Baru perlakuan AOI ini sama dengan DDM ataupun FCF tadi. Udah kita masukin ke AOI-nya masing-masing. Nah, jangan lupa terminal value itu selalu perkuitas sebagai pemenuhan asumsi going concern. Kita lihat pakai metode ini sama, tinggal kita bagi dengan 13,72%, dapat diskonto masing-masingnya adalah segini, ya kan? Nah, jangan lupa karena untuk firm value dari metode AOI method itu kita harus menambahkan NOA awal, yaitu ini sebesar 2016667. Nih, kita harus nambahin ini ditambah dengan tahun 1, tahun 2, tahun 3 sama terminal value dapat nilai perusahaan itu segini. 2.530. 2,530 M lah. Kemudian tinggal kita bagiin sama share outstanding-nya 100.000, dapatlah share price-nya 25.305,9. Nah, ini untuk metode AOI. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah abnormal earning. Nah, abnormal earning ini kayak kembarannya si AOI, cuma agak beda dikit. Tapi cara ngerjainnya kurang lebih sama. Itu kita lihat clean surplus profit dikurang COE dikali opening book value of equity. Nah, di sini karena dia equity, makanya yang dipakai adalah COE. Jadi jangan sampai kebalik. Di sini hanya memakai equity, nggak ada unsur debt-nya. Nah, makanya kalau kita lihat di sini kan, di sini profitnya ada di forecasting, terminal value sampai terminal value, kemudian ini adalah opening BV-nya juga ada di forecasting. Nah, perlakuannya sama. Gimana caranya? CSP dikurang 17,21% dikali opening BVE. Hasilnya bakal dikurangin dari ini. Dapat abnormal earning-nya seperti ini. Nah, abnormal earning. Jadi konsepnya sama. Sebenarnya earning perusahaan itu atau earning perusahaan itu seharusnya sama dengan book value dari perusahaan. Ketika earning-nya di atas book value dari perusahaan, ya berarti itu abnormal earning. Konsepnya sama. Kalau yang tadi operating income, kalau sekarang earning-nya. Jadi sekali lagi, seharusnya earning-nya perusahaan itu setara dengan book value dari perusahaan. Tapi ketika lebih dari book value perusahaan, berarti itu namanya abnormal earning. Nah, itulah yang kita cari, abnormal earning ini. Nah, abnormal earning inilah yang dimasukkan ke dalam tabel diskonto. Nah, jangan lupa kita masukin dulu book value equity yang awal juga, sama seperti AOI method tadi. Udah, kita dapat firm value-nya 1,468 M. Kemudian kita bagiin dengan number shares of outstanding-nya. Ini tinggal kita cari. Dibagi. Nah, dapat
share price-nya 14.633. Nah, jadi baik dari AE method, AOI method, FCF method, DD method itu menghasilkan share price yang berbeda-beda dan firm value juga beda tentunya. Nah, itulah kenapa ketika kita melakukan valuasi, itu kita harus mempertimbangkan kondisi sebenarnya dengan perusahaan. Kira-kira yang paling cocok dengan perusahaan itu apa? Dan karena kita udah tahu ya, tadi yang dijelasin udah Ray, itu masing-masing metode itu ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau dividend method itu bisa tergolong gampang hitungnya, dan gampang juga mencari datanya, tapi kelemahannya dividen itu nggak terlalu mencerminkan kerja perusahaan misalkan. FCF juga ada kelebihan kekurangan, AOI, AE juga seperti itu. Jadi ini ya kita lihat AE itu menghasilkan 14.683, share price dari AOI 25.000, FCF itu 4.000 sekian, DDM itu 239 aja. Oke, mungkin ini untuk hitungannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Boleh langsung unmute aja kalau masih bingung. Oke, kalau emang nggak ada, gimana Ray? Ada yang mau ditambahin nggak Ray? Gak ada, Fe. Thank you banget. Gue sih ngikut tuh. Keren. Oke, oh iya link itu Ray, apa sih? Link eval ya? Oh iya, Raffi. link apa? Raffi, Oh, gimana Lin? mau lihat yang di forecasting tadi. Oke, sebentar ya. Nah, ini forecastingnya gimana Lin? Bentar. Kalau misalnya ada revisinya gimana? Tadi kan 0% kan, soalnya aku lihat tuh kayak di soal-soal tuh 0% semua gitu. Kalau misalnya ada, itu gimana? Ini ya revisi self forecast ya? Oh ini, jadi aku juga kebetulan belum dapat sih, belum dapat soal gimana ada revisinya. Tapi kemarin ada yang sempat nanya di kelas aku, itu kata dosen aku, revisi itu bisa terjadi ketika misalkan ada perubahan kebijakan di tahun berikutnya nih misalkan. Jadi kan di sini kan udah diestimasikan bahwa sales growth itu 10% tiap tahun nih. 10% tiap tahun, dan misalkan si perusahaan itu memang ada kayak, oh kira-kira kayaknya nggak mungkin nih di tahun 2018 growth sales kita itu 10%. Kemungkinan ada perubahan dengan mungkin perusahaan itu memperkecil operasionalnya, terus juga mungkin perusahaan juga menahan produksinya. Nah, itu bisa jadi revised sales forecast. Jadi di sini kayak seperti pengurang ataupun penambah dari yang telah kita forecastingin di awal. Gitu sih, Lin. Jadi nanti misalkan ada penurunan growth nih, penurun growth 2% misalkan. Ya udah tinggal kita cari 2% dari ini tuh berapa, sehingga kita dapat net sales yang aslinya sekarang berapa gitu. Itu sih kurang lebih untuk revised sales-nya. Oh iya. Makasih Raffi. Oke, sama-sama. Gimana yang lain ada lagi? Bagi filenya Oh iya, di sini aja ya. di Izin nanya, ini nanti Excel-nya di-share kan ya? Iya, ini mau aku kirim lewat chat ya, chat Zoom. Bentar. Di drive Brigada bisa enggak? Biar semua tahu. Bentar di drive Brigada aja teman-teman ya. cek visi gue. Iya. Oke, ntar Excel sama soalnya ntar aku upload di drive Brigada. Gimana? Ada lagi yang lain?
Oh ya, itu bisa dicek link evalnya yang udah di chat Ray di Zoom. Itu minta tolong kepada teman-teman semua bisa diisi link evalnya biar tentir kita lebih mantap lagi ke depannya. Oke, kalau memang udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup dulu. Untuk mengakhiri tentir kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat ke depannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila aku dan Ray itu ada kekurangan, tapi semoga dari tentir ini banyak sekali pelajaran yang mungkin bisa teman-teman petik ya, biar bermanfaat untuk entah itu mungkin teman-teman untuk mengerjain tugas ataupun untuk UTS untuk UAS ataupun teman-teman bisa memberikan atau bisa teman-teman bisa nentirin teman-teman sekelasnya lagi karena yang join ini cukup sedikit ya, nggak terlalu banyak. Oke, mungkin dari Ray ada nggak, Ray? Ya cukup, makasih banyak teman-teman. Selamat pagi. Oke, thank you teman-teman. Aku end dulu ya.